Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Aswad Sahara, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Triguna, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin merefleksikan secara kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Terdapat beberapa intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan adalah upaya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, intisari yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Selanjutnya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Intisari pemikiran KHD selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia.
Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang, dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Asas selanjutnya yang menjadi salah satu intisari pemikiran KHD terkait pendidikan adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan KHD di sini menekankan tiga hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat terjadi atau tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Sehingga selanjutnya dari beberapa bahan refleksi yang telah dikemukakan tadi, maka terdapat beberapa langkah atau upaya yang dapat saya lakukan agar bisa diterapkan di kelas guna mencerminkan pemikiran KHD dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid.
Hal ini penting karena potensi dan kebutuhan murid belajar yang beraneka ragam. Hasil asesmen dapat saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Tentunya strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Upaya yang kedua adalah dengan menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Tentu di sini saya harus lebih aktif mencari informasi dan pengalaman belajar agar dapat meningkatkan kualitas diri saya sebagai pendidik, sehingga proses pembelajaran yang akan saya hadirkan di dalam kelas tidak monoton, tidak menjenuhkan atau membosankan, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman manusia atau murid. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satu cara yang akan saya lakukan yaitu memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Saya tentu akan berusaha menghambakan diri pada murid, yang artinya melayani setiap kebutuhan belajar murid dengan suci hati dan ikhlas agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Upaya yang berikutnya adalah dengan melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini penting saya lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan refleksi harus saya lakukan untuk setiap metode pembelajaran yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak. Selain hal-hal yang tadi diupayakan, tentu saya pun akan melaksanakan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti murid yang baik. Pembiasaan yang akan saya lakukan antara lain mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar, dan mendoakan hal-hal yang baik untuk murid, selalu memberikan apresiasi setiap proses belajar murid, selalu memberikan kata-kata positif satu sama lain, memberikan keteladanan sikap, berani mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, dan terima kasih untuk bantuan atau pujian, serta pembiasaan-pembiasaan positif yang bisa dilakukan di dalam kelas. Sehingga harapan saya sebagai pendidik, upaya-upaya yang tadi telah direncanakan agar segera dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran, tentu dapat memberikan sebuah proses pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga semua yang saya lakukan tentu harapannya seiring selaras dengan pemikiran KHD terkait pendidikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.